Shalom, selamat pagi untuk kelas 10 IS 1 dan kelas 10 IS 2. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi kita. Ini materinya masih satu bab dengan materi sebelumnya, yaitu tentang produsen. Untuk minggu ini kita lanjut dengan materi konsumsi dan kegiatan distribusi. Pada gambar tersebut, Ibu sudah menampilkan salah satu contoh konsumsi. Ya, ini sangat dekat dengan kegiatan kita sehari-hari dan Ibu yakin semua kita di sini sudah pernah melakukan kegiatan konsumsi. Dan di sebelahnya ada contoh gambar dari kegiatan distribusi. Kita masuk, kita bahas dimulai dengan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan atau menjual barang atau jasa kepada pemakai akhir atau yang disebut dengan konsumen. Artinya, barang yang diproduksi oleh produsen itu tidak secara langsung sampai di tangan konsumen, tetapi harus melewati proses distribusi. Apa saja yang mempengaruhi faktor distribusi? Yang pertama, 1. Faktor pasar, 2. Faktor barang, 3. Faktor perusahaan, dan 4. Faktor kebiasaan dalam pembelian. Artinya, distribusi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Nah, berikut juga ada Ibu berikan mata rantai produksi. Artinya, bagaimana barang yang diproduksi oleh produsen itu sampai ke konsumen. Kita lihat pada tingkat yang pertama itu dari produsen ke konsumen, melewati proses yang pertama itu dari produsen ke pengecer dan konsumen. Yang kedua, dari produsen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Yang keempat, produsen, agen, pengecer ke konsumen. Dan yang terakhir ada dari produsen ke agen, ke pedagang besar, pengecer, dan ke konsumen. Itu ya mengenai distribusi. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang konsumsi. Apa sih itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, ini kita semua pasti sudah pernah melakukan kegiatan konsumsi. Lalu, apa tujuan untuk melakukan kegiatan konsumsi? Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan yang kedua adalah untuk mencapai kepuasan optimum. Kemudian, faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, jadi faktornya itu ada 5, tetapi yang sangat mempengaruhi itu adalah faktor pendapatan. Ya, ini secara logika dapat kita pahami ya, nak ya. Artinya kita tahu bahwa ketika pendapatan seseorang semakin besar, maka kegiatan konsumsinya juga akan semakin banyak. Namun sebaliknya, jika pendapatannya sedikit, maka konsumsinya juga akan rendah. Kemudian faktor yang kedua adalah harga barang atau jasa. Tentu ketika harga barang tersebut maka murah, pasti konsumsi dari masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang tersebut mahal, konsumsi masyarakat akan menurun. Yang kedua, kebiasaan konsumen. Ya, ini berarti terkait dengan perilaku si konsumen. Misalnya hobi itu masing-masing orang berbeda ya, nak ya. Berarti bisa dipengaruhi oleh kebiasaan. Yang ketiga, adat istiadat. Ya, tentu misalnya kita melakukan suatu acara, ya. Jadi adat istiadat setiap daerah itu kan berbeda. Maka konsumsi suatu masing-masing daerah itu juga berbeda.
Yang kelima itu ada harga barang substitusi. Barang substitusi artinya adalah barang pengganti. Contohnya, ketika harga susu naik, dapat kita substitusikan dengan meminum teh. Atau ketika harga teh naik, ya, maksud ibu ketika harga kopi naik bisa disubstitusikan dengan meminum teh. Artinya di sini posisinya sebagai barang pengganti. Kemudian kita masuk kepada teori perilaku konsumen. Sama seperti teori produsen ya, bahwa teori perilaku konsumen itu juga ada. Itu ada dua ya nak ya. Dari sisi teori kardinal dan ordinal. Untuk teori kardinal itu ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, kalau teori ordinal itu dia sendiri. Kemudian kita masuk ke hukum Gosen 1. Apa itu isi dari hukum Gosen 1? Yaitu pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan jika secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Artinya gini ya nak ya, misalnya kalian kalau habis olahraga ya, itu kalian pasti haus ya, kalian minum ya aqua gelas yang kecil satu, mungkin satu masih kurang ya, kalian tambah lagi minum aqua gelas yang kedua masih kurang, kalian tambah dengan aqua yang ketiga, mungkin sudah mulai kenyang ya, ditambah dengan aqua gelas yang keempat, kelima, itu pasti akan semakin tidak nikmat ya. Itu dia maksud dari hukum Gosen 1. Kita lihat contohnya pada tabel itu ada jumlah gelas yang diminum dari 0 sampai 6 gelas. Yang kedua, guna total. Guna total ini berarti kepuasan yang diperoleh. Nah, untuk guna marginal itu adalah kepuasan yang diterima setelah adanya penambahan ya. Kita udah belajar marginal itu adalah perubahan. Kita lihat ketika kita minum 0 gelas ya, berarti tidak ada kepuasan. Kemudian kita minum 1 gelas, itu guna totalnya adalah 30, marginalnya 30. Kemudian kita masih haus, kita tambah gelas yang kedua ya, maka guna totalnya itu bertambah menjadi 50. Nilai marginalnya mulai berkurang menjadi 20. Kita tambah gelas yang ketiga, nilai gunanya itu masih naik menjadi 65, namun guna marginalnya sudah juga menurun menjadi 15. 20 ya. Gelas yang ketiga itu guna marginalnya 65, guna marginalnya turun menjadi 20. Kemudian yang keempat, ketika kita minum 4 gelas, guna totalnya itu menjadi tetap 65. Dan untuk guna marginalnya itu menjadi 0, artinya tidak ada lagi kepuasan tambahan. Karena kan kalau sudah 4 gelas, pasti kita sudah mulai enak. Ditambah lagi gelas kelima, ya itu guna totalnya menjadi turun jadi 55. Dan guna marginal menjadi minus 10. Dan terakhir gelas ke-6 itu guna totalnya turun menjadi 55. Dan nilai guna marginalnya turun menjadi 20. Artinya nilai guna marginalnya semakin menurun. Untuk hukum Gosen yang kedua, konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai macam barang sehingga kebutuhan dapat terpenuhi secara seimbang. Ya, ini artinya kan
kebutuhan manusia banyak ya nak ya, namun kebutuhan tersebut dapat menjadi terbatas, yaitu dikarenakan dari pendapatan atau uang yang kita miliki bersifat terbatas. Maka pada hukum Gosen 2, konsumen akan membagi-bagikan pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai macam barang sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi secara seimbang. Untuk teori ordinal, itu tingkat kepuasan konsumen dalam mengonsumsi suatu barang tidak diukur dengan satuan, tetapi biasanya dibandingkan, misalnya menggunakan kurva indifference. Oke, sampai di situ. Dan sekarang kalian akan sudah memahami ya bahwa untuk teori produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Ya. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian.